warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini ada potongan video dari tokoh pemuda atau tokoh etnis Tionghoa ini Bang Liu Sungkarisma. Kenapa mesti ini penting saya kasih nama tokoh etnis Tionghoa ini, bukan untuk membeda-bedakan, tapi memang videonya itu luar biasa menarik. Ini mengomentari pernyataan dari Ade Armando. Nah, saya diminta teman-teman nggak puas nih dengar potongan dari pernyataan Bang Liu dan minta untuk wawancara dengan beliau. Sekarang saya penuhi wawancara saya dan saya sudah mengundang Bang Liu Sungkarisma. Bang, apa kabar Bang? Baik, terima kasih. Ya. Ini mohon maaf undangannya untuk nongkrong dan makan bakmi di Pecenongan belum. Ini, di Gelodok ya. Pengen, tapi dalam situasi pandemi. Jadi repot ini. Ya. Oke, gimana tuh ceritanya kemarin? Jadi apakah menurut Abang, saya sendiri jujur, saya merasa bahwa statement itu sangat berbahaya gitu. Karena mengadu domba itu dan kemudian, tapi Bang Lius, saya tahu meskipun prihatin, tapi menyampaikannya dengan dada yang santai. Ya, sebetulnya bukan kehendak saya juga. Saya khawatir dia tersinggung apa. Tapi banyak teman-teman Tionghoa yang bilang, saya kumpul-kumpul, Kongko, Lius lu ngomong Lius, ini bahaya nih. Ini kelihatannya dia bantu kita, dukung kita. Tapi sebetulnya dia adu ini. Waduh, saya pikir ini yang lain kan nggak berani ngomong. Ya udahlah, itu langsung direkam aja, dadakan itu. Tapi ya memang memprihatinkan gitu. Saya bukan apa ya. Sebetulnya saya harap pemerintah itu yang ambil tindakan. Bukan kita ini diadu. Nanti dia marah, dia bikin statement lagi. Pemerintah kumpulin, bilangin, ini udah 76 tahun Indonesia merdeka, jangan lagi saling soal agama, soal suku, yang kemarin sudah selesai. Kontestan Pilpres kan dua-duanya udah ikut di pemerintahan. Tapi masih aja, sebetulnya bukan itu aja, bukan Ade Armando aja. Kita tahu kan, ada Abu Janda, ada Nyai siapa tuh? Dewi Tanjung, ada Denny Siregar, Kamiri, Rudi Kamiri ya? Ya, Rudi Kamri ya. Rudi Kamri, itu kan semua statementnya kelihatannya oke, bagus, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi yang ngerti itu, ngilu, dengernya itu, aduh kok dia ngomong begitu. Nggak bagus. Yang salah, kita kritik salah. Kita juga mesti adil gitu. Keadilan ini. Nah sebetulnya tugas pemerintah, kalau saya lihat ini jelek loh. Ini kayaknya kita diadu. Kelompok ini, bikin lagi rekaman, kelompok ini balas lagi. Kan rakyat yang denger ini kan jutaan. Itu jadi terbelah. Saya banyak teman yang tadinya enak ngobrol, itu gara-gara Ahok pilkada. Itu banyak yang jadi kayak musuhan. Sampai hari ini juga belum beres bener gitu. Karena pemerintahnya nggak memberikan dukungan. Mestinya kan pemerintah ini punya kekuasaan, punya perangkat. Itu yang mesti merukunkan. Jangan malah dibiarkan. Dibiarkan nggak adil lagi. Kalau kelompok sini ngadu, cepet banget ditangkapnya. Tapi kalau kelompok sini nggak diladenin, sampai orang bingung. Kok dia nggak ditangkap ya, nggak dipanggil. Tapi kalau kelompok yang oposisi, sebentar aja cepet tuh panggilan sampai. Bahkan kadang-kadang langsung diciduk. Saya sebetulnya juga udah takut, bener-bener takut, udah nggak mau lagi deh. Aduh, bayangkan kita ikut kampanye dukung Pak Prabowo aja,
teriak-teriak begini-begini, tahu-tahu diciduk, tuduhannya makar. Banyak teman-teman lu gila Lius, 20 tahun sampai seumur hidup. Itu ngeri. Kita aktivis kadang-kadang lucu ya. Dulu orang Tionghoa itu nggak ada yang mau jadi aktivis. Dagang doang, dia bilang, wah lu economic animal, nggak pernah ikut bermasyarakat. Begitu kita ikut, ya kok begini, kok demokrasinya seperti ini, nggak memberikan rasa sejuk, nggak memberikan rasa aman, bebas mengutarakan pendapat. Nggak ada itu, bener-bener. Jadi, saya ini pendukung Jokowi loh. Dari mulai gubernur DKI itu, saya dukung Jokowi. 2014 saya dukung Jokowi. 2019 saya bilang Kamsia Jokowi. Cukup 1 periode. Kasih yang lain, saya dukung Prabowo. Tapi akhirnya kan, nah ditambah keluarlah ini. Itu, aduh, Ade Armando itu kan orang pinter, dosen, Universitas Indonesia. Masa dia nggak tahu sih statement dia itu bisa menimbulkan perpecahan. Kita aja ngerti kok. Dia masa nggak tahu. Jangan terus-terus. Udahlah, kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ayo, lomba, ayo kita. Pemerintah kalau salah, kita kritik. Biarin, kalau nggak dikritik, dia salah nggak tahu. Kan Pak Jokowi senang dikritik. Rindu kalau ada kritikan. Saya jatuh hati sama Pak Jokowi kan gitu. Lihat videonya. Waduh, ini hebat. Mau gusur orang, mau gusur pedagang, diajak makan dulu. Kok begitu manusiawi? Kok sekarang diem aja? Nah, ini saya Ade Armando itu saya tahu bagus. Itu orang pinter. Kalau nggak bisa jadi dosen di Universitas Indonesia. Tapi statement-statementnya itu bukan saya mau loh. Ini teman-temannya bilang, Lius lu mesti ngomong dulu. Lu ngomong Lius. Itu dadakan itu lagi beli makanan di restoran. Ya udah di sini aja nih ada huruf Chinese-nya nih. Saya juga nggak ngerti itu 4 huruf apa. Langsung di video. Nah ini saya harap betul. Itu kan kumpulan Ade Armando kan kita tahu tuh. Yang tadi saya sebut itu. Jangan ngomong tuh nyakitin orang. Apalagi pribadi serang. Nah, fisik diserang. Aduh, sebutan kadrun kayaknya bangga gitu. Bangga kalau dia bisa teriak kadrun, ngatain orang kadrun. Ngilu itu nggak boleh, ada karmanya. Nanti satu saat itu dia juga bisa kena digituin orang. Itu menyakitkan, membuat luka. Ngapain? Hidup ini kan, aduh, berapa lama sih? Apalagi ada COVID, tahu-tahu bisa hilang. Ngapain kita mesti ngomong jahat, ngomong yang baik, yang bikin orang happy. Kalau pemerintah salah, kita kasih saran, kita kritik. Itu yang harapan saya. Ya. Kalau semua komponen bangsa berpikir dan berbuat seperti itu, COVID masih bentar. Beres, kita bisa atasi. Saya terima kasih bener nih, Mas Hersu. Bisa dapat Bukan. Jadi kalau rupanya Bang Lius juga disuruh-suruh orang lain. Saya juga didorong-dorong teman-teman lain karena tanggung nih pernyataannya Bang Lius. Nah, tapi betul seperti yang disampaikan oleh Bang Lius tadi. Banyak orang yang kemudian di pihak yang pribumi juga jadi marah, gitu loh. Jadi gara-gara itu. Iya. Nggak ada orang Tionghoa yang merasa nggak ada. Karena apa? Reformasi ini sudah benar-benar. Sorry ya, saya bilang ya, orang Tionghoa itu justru merasakan yang paling enak. Dulu ngomong aja susah, rayakan Imlek susah. Begitu reformasi, apa juga boleh. Apa yang dia dulu nggak dapat, dia dapat. Tapi sekarang orang pribumi, apa yang dia dulu nggak dapat, setelah reformasi, lebih nggak dapat lagi. Ruginya 2 kali. Jadi kalau orang Tionghoa udah kebebasan dagang dari dulu dapat. Nah cuma ini jadi ngilu, kita lihatnya nggak enak gitu.
Dulu kok ngomongnya begini, kayak ngaduin kita malah. Padahal nggak ada tuh perasaan gitu. Saya didorong juga, ngomong Darius, cuma lu yang berani ngomong. Ya udahlah, karena untuk kebaikan ya. Makanya orang bilang, kok santun kali lu ngomongnya. Ada teman-teman saya yang kesel sama Ade Armando. Ya bukan gitu, saya juga berharap. Sudahlah, sudahlah. Taruhlah dia katanya kan dikumpulin, ada organisasinya, ada apanya, istilahnya ada apa? Kakak pembina. Kasih tahu kakak pembina, udah stop. Nih 76 tahun Indonesia merdeka. Ayo kita berlomba ngadu hebat-hebat berbuat buat negara. Jangan dingin-dingin tanyain apa yang lu udah kerjain. Kita nggak pernah berkuasa. Mana bisa kerja apa? Tapi dalam perilaku kita, tindakan kita nggak mau nyakitin orang. Kita bantu orang susah. Ayo kita sama-sama. Kalau pikiran-pikiran tuh jangan dimatikan, malah bisa maju. Kalau pikiran yang lain dari penguasa ditangkap. Aduh, biarin. Ya. Bang Lius, Itu. kemarin itu sebenarnya ketika muncul sumbangan Aki Video itu, oh ya kita sebenarnya biasa-biasa aja semua dan tentu kita apresiasi ada orang menyumbang. Tapi kemudian ketika kita muncul penipuan itu kan sebenarnya juga kita lokalisir ya itu biarin polisi yang bekerja. Tapi ketika digoreng itu menjadi bahwa mempertanyakan mana sumbangan pribumi ini sumbangan non pri or etnis Tionghoa itu kan kemudian jadi masalah. Itu kan sebenarnya yang jadi justru yang jadi persoalan kan? Itu mah gila betul-betul. Sorry to say, ya yang salah ya Kapoldanya. Tapi Kapolda hebat, dia udah minta maaf. Menurut saya selesai. Jadi jangan orang niat mau nyumbang terus jadinya kayak pesakitan, diperiksa apa, jangan gitu. Lu mau nyumbang lu berapa, duit lu ada nggak, di mana? Ayo kita bantuin gitu. Jangan udah diekspos, terus digoreng. Hah? Ustadz ngumpulin duit buat Palestina. Aduh, lu nggak ngerti. Palestina itu sejarah kan, kita utang budi. Kita punya komitmen bikin dia merdeka. Makanya saya tiap demo, saya ikut demo. Karena itu kan amanat Undang-Undang Dasar kita. Dan Presiden Bung Karno kan bilang, kita terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi ini digoreng, dipakai. Saat itu dibilang, wah orang Tionghoa nyumbangnya ini Buddha suci, si ini. Aduh, dia nggak tahu Muhammadiyah jumlah nyumbang 1 triliun diam-diam aja. Nah, itu yang begitu itu nggak disuarakan. Tapi kan jelek juga kalau Muhammadiyah yang show up bahwa dia udah nyumbang selama COVID 1 triliun tenaga medisnya. Itu jadi jelek. Kita jangan lihat agamanya, kita jangan lihat sukunya. Aceh itu kaget loh. Habib Rizik turun tangan. Buddha suci turun tangan. Tapi itu terakhir aja kan baru diangkat. Setelah dianggap Habib Rizik nggak punya peran, nggak punya bantu, kerjanya merusak. Aduh, kadang-kadang itu suka begitu. Jangan lihat lagi suku, agama, ras, golongan. Kalau berbuat kebaikan itu sama, merah putih, bangsa Indonesia, rakyat bersatu. Itu yang mesti pemerintah ikut dorong. Kalau ada yang ngomong sembarangan, panggil, priwit, jangan ngomong gini lagi. Jadi orang tahu, oh nggak bagus nih, ngipas-ngipas. Ini ngatain Kardun kayaknya ikut bangga. Saya kalau lihat di grup itu ngeri. Ya. Kita mau balasin. Ini peran pemerintah lah. Kominfo itu yang harus cermat. Gampang itu, yang sering bunyi itu berapa orang kita kenal, kumpulin panggil. Damain dah. Udah nggak sehat lah kalau gini. Malu kita. Ditonton orang juga malu. Dan rakyat pusing lihatnya. Bang Lius. Akhirnya terbelah. Ya. Bang Lius, orang itu sering melihat Bang Lius itu terkesan melawan arus gitu. Tapi benar nggak gini gara-gara sikap Bang Lius, Abang juga suka dibenci sendiri oleh komunitas Abang sendiri?
Yang benci banyak, tapi yang suka juga banyak. Yang suka itu orangnya nggak mau ribut. Lius, lu bener, Lius. Ada lu itu, waduh, kita hoki dah. Kita kalau ngomong bersuara nggak berani. Ada lu tuh bagus. Jadi terpecah. Saya sayangkan itu. Semua kelompok ya yang nggak suka sama saya itu jagonya kalah. Karena dia udah yakin jagonya menang, kalah. Itu kecewa. Tapi waktu akhirnya baik juga, ketemu minta foto bareng juga sama saya. Saya ukurannya, wah ini udah mulai bagus nih. Nah, cuma jangan terus ditambah lagi. Kita kan udah pusing sama COVID. Ya, oke. Ini saya ingin sampaikan juga ungkapan pribadi saya pada Bang Lius, tapi saya ingin ini diketahui oleh publik juga. Saya bilang bahwa komunitas Tionghoa itu harusnya berterima kasih pada ada orang seperti Bang Lius ini, karena jujur saja diam-diam kan di antara kita ini di bangsa ini masih rentan isu-isu rasial itu ya. Dan sejak awal kan kita redam itu gitu, dan ini malah dibangkit-bangkitkan kan begitu Bang Lius? Iya, iya, iya. Betul, betul. Itu saya terima kasih benar. Jadi saya berharap ya video ini juga didengar oleh kelompok Ade Armando. Ya introspeksilah kita sama-sama lah. Saya juga ada salah. Tapi saya coba, saya nggak mau hujat orang lah. Tapi pikiran-pikiran sampaikan, ya kita coba ya supaya dia nggak tersinggung. Tapi ya kalau kepaksa kita harus sampaikan juga. Kemarin saya juga pikir, aduh nanti kalau dia marah tambah musuh lagi. Satu, musuhnya orang pinter lagi kan. Nah, kita harus bicara. Karena kita yakini dengan jiwa yang bersih, sama-sama ini di bulan bagus ini kan. Ini bulan bagus kan, proklamasi ini harus kita maknai dengan sesuatu yang kita berikan buat negeri punya manfaat. Bukan cuma poster, teriak-teriak. Jangan. Saya ingat benar itu. Kalau waktu dulu kampanye, saya Pancasila, saya Bhinneka. Yang enggak ini radikal. Aduh, kalau radikal mah saya udah nggak ada. Glodok tuh nggak ada tuh orang Tionghoa bisa dagang tenang. Kalau radikal, kalau ekstrim, nggak ada. Rukun semuanya itu di bawah rukun. Pemerintahnya harus dorong. Berikan keadilan. Jangan hanya satu kelompok yang menikmati kue pembangunan. Ini tugas kita rame-rame. Tanpa lagi harus membedakan, wah ini orang Cina nggak usah. Jangan. Karena terang-terang ya Mas ya, kasihan juga. Saya melihat kalau orang Tionghoa yang miskin, itu dari kelompok Tionghoa juga nggak dapat. Banyak orang Tionghoa itu senangnya kasih pejabat, sumbang melalui pejabat. Waduh, happy, masuk koran, masuk TV. Nggak nyampe tuh ke Tionghoa yang miskin. Pemerintah kalau bagi anggap Tionghoa mah udah kaya, nggak usah Benar dikasih. ya? Rata-rata, padahal banyak juga yang susah. Makanya saya nggak mau membedakan. Kita berjuang buat kepentingan negeri seluruh. Dan yang tanggung jawab yang harus paling berat itu tangan pemerintah. Kalau kita ngomong keras, kita kritik, itu adalah memang tanggung jawab dia. Nah, saya happy-nya apa? Bung Rocky Gerung itu, kalau kasih semangat itu kan, bilang ini bener juga nih, kita ke kritik pemerintah kenapa mesti takut? Dia itu kan dibayar rakyat memang khusus buat diawasi supaya dia benar. Makanya kadang-kadang berani-berani lagi. Walaupun Oke, Bang Lius, tadi Anda benar ya, kalau terjadi dan itu memang benar-benar lari bahaya. Saya sendiri tahu itu menyulut kemarahan banyak orang. Itu kan yang jadi oh korban iya, yang Bang Lius bilang tadi, Cina-Cina yang miskin termasuk juga pedagang di Glodok ya. Mereka kan nggak mungkin kabur ke luar negeri kan kalau terjadi apa-apa kan. ada duitnya nggak cukup dan dia kerjanya juga capek. Dia tuh bisa punya satu ruko itu puluhan tahun. Kerja itu dari bapaknya, emaknya sampai anaknya. Pulang sekolah, jaga toko. Jadi kalau punya
segitu-gitunya itu ada rusuh, aduh paling kesian. Kalau yang berduit, udah dapat info, minggu depan mau rusuh, pada terbang dah, punya private jet. Jadi korbannya kita lagi, sebagai bangsa kita berulang kena kasus-kasus kerusuhan cuma karena rasialis, cuma karena diperpolitisasi isu-isu. Nah kita jangan lagi, sekarang udah nggak mau dah. Makanya saya terjun, saya ikut demo-demo 212. Itu bukan mau jadi Islam, saya agamanya Buddha. Kuat saya pakai ikat kepala kalimat tauhid. Saya dikasih, saya tanya saya Buddha nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Ya ini kan kalimat juga kalimat bagus, bukan kalimat jelek, bukan kalimat menyinggung. Kenapa ikat? Ya ikat kita dalam rangka mendukung gerakan saat demo tentang Palestina apa. Tapi sampai sekarang itu, waduh, fotonya disebar, Lius sudah jadi kadrun. Apa sih lu ngomong? Hah? Bang Lius, apa sih kuncinya? Karena banyak orang juga, teman-teman etnis Cina itu merasa juga tidak nyaman kalau bergaul, takut nggak bisa blending. Tapi faktanya orang seperti Bang Lius ini bisa enak aja bergaul dengan kita-kita itu. Nongkrong setiap hari juga gampang. Saya keuntungannya satu lah. Tahun 86, di kelompok Buddha ini, waktu itu Pak Gafur, Menpora. Itu di Buddha nggak ada organisasi seperti HMI. Nggak ada Pak, kita di kelenteng, di wihara. Kau bikin sama teman-teman lah bikin organisasi generasi muda Buddhis Indonesia. Saya terpilih jadi ketua umum pertama, masuk di KNPI, di situ saya kenal tuh teman HMI, Pemuda Pancasila, PMII, PMKRI. Jadi saya tahu benar, nggak ada masalah kalau kitanya juga ikut membaur bersama-sama, karena konteks di Komite Nasional Pemuda Indonesia saat itu kan bicara masalah kebangsaan. Nggak masalah. Tapi saya juga tahu di bawah ini, masyarakat ini masih banyak yang nggak suka sama Tionghoa. Karena informasi yang salah, yang jahat ini konglomerat-konglomerat hitam yang menghisap perekonomian, yang sering main gusur, bahkan kadang-kadang pakai cara bakar. Jadi kalau mau gusur itu dia bakar. Udah kosong, dia lobby. Itu kan cara-cara jahat. Tapi kan sebetulnya itu karena pemerintahnya juga memberikan peluang. Kalau pemerintahnya nggak mau dibayar kan dia berpihak dong kepada rakyat. Nah ini jadi problem ini jadi menyebabkan orang Tionghoa ini selalu ribut, tawuran, kok dia yang disambitin. Politik, dia juga yang kena. Jadi selalu jadi korban, akhirnya dia menutup diri. Tapi sejak reformasi, orang Tionghoa udah berani. Makanya 98 kerusuhan, belum berapa minggu, 12-13 Mei kerusuhan di Jakarta 98, saya bikin Partai Reformasi Tionghoa. 5 Juni 1998. Saya bikinnya di KNPI, gedung KNPI. Ketua Umum KNPI marah. Lius, lu gila ya? Loh, saya bilang, saya kan pemuda Indonesia. Kemarin kita bilang, aula ini boleh dipakai sama orang-orang yang reformis. Saya rasa saya reformis, saya dirikan Partai Reformasi Tionghoa. Waktu itu Kristianto Wibisono bilang saya, Lius, nggak mungkin lah. Kita zaman Baperki aja cuma 1 kursi. Kamu kok zaman begini bikin Partai Tionghoa? Saya bilang, saya bukan mau kursi. Saya pengen ada wadah yang bisa bergaul sama mereka, berkomunikasi. Kalau ada kesalahpahaman tentang Tionghoa, dia orang ngirim surat ke Glodok, nggak ada yang mau terima. Tapi kalau dia kirim ke Partai Reformasi Tionghoa, saya datang. Dan saya datang itu saat itu.
Dalam dialog, pertamanya marah, ribut, akhirnya baik. Jadi saya nggak pernah takut. Saya masuk, saya masuk, saya masuk. Termasuk ke FPI. Saya kenal Habib Rizik itu karena kasus Rohingya. Habib bilang, wah, orang Islam dipotong di Buddha ya. orang sama Buddha. Hmm. Lalu saya samperin ke Petamburan Kongko kita. Dari dialog itu saya bilang, Bib, rasanya kalau orang Buddha nggak berani potong leher orang. Leher ayam dah, jangan orang, saya bilang. Dia demen makan ayam, suruh potong sendiri. Nggak akan berani. Apalagi leher orang. Pasti yang potong leher orang itu tentara dan komunis. Hanya komunis yang berani gorok leher orang. Saya gituin. Akhirnya sepakat kita. Udahlah, kita sama-sama. Kita kalau mau perang, perang sama yang di Myanmar. Enak. Dah, saya bilang ini Habib Rizik yang katanya keras, kasar. Oh, baik, mau pulang, suruh makan dulu. Saya ingat benar itu bulan puasa. Tunggu sebentar lagi, kita buka puasa bareng. Aduh, disitulah terus kita ke gunung gitu, ke pesantrennya. Ajak tokoh Kristen, Katolik, semuanya happy, foto-foto. Makanya saya suka sakit ya kalau kok orang seperti Habib Rizik yang begitu baik, pikirannya bagus, kok sekarang diginiin. Dan saya juga nggak bisa apa-apa karena saya udah teriak, saya udah bicara, nggak didengar. Coba kalau ini semua dirangkul. Hah? PKS lagi katanya. Wah, partai kardun ini. Aduh, lu nggak tahu. Itu partai kompak di bawah tuh waktu saya lawan Ahok di Jakarta. Itu saya lihat partainya kompak, urunan. Saya nggak ada rasa didiskriminasi. Tergantunglah kita punya pembawaan. Kalau di dalam agama Buddha ya, apa yang kau buat kau akan terima. Saya nggak pernah dapat perlakuan nggak enak. Dari awal loh, bukan setelah saya ikut-ikut demo, dari awal nggak pernah. Selalu bisa dialog, selalu enak. Ini yang PR kita. Bukan terus malah ngipasin, terus aduh nggak capek ya, capek. Dan inget loh, dosanya itu, kalau saya di saya itu ada karmanya itu. Orang nggak salah, terus lu kipasin. Itu Aki Ditio, kalau sampai ditangkap, dipidanain, aduh, orang ada niat mau bantu negara aja udah mesti kita appreciate. Itu kalau menurut saya apresiasi. Dirangkul, ditanya, problem lu apa? Duit lu macet Singapura, ayo kita bantuin. Karena niatnya itu kan baik. Ini ngeri. Udah bayar pajak belum dia? Besok nggak ada lagi yang mau nyumbang. Aduh, rekeningnya diperiksa. Duitnya nggak ada segitu. Udahlah, jangan gitulah. Orang ada salahnya. Jangan dicari salahnya, dicari baiknya. Dihimpun menjadi kekuatan bangsa. Aduh, kalau 10 juta orang rakyat ini masing-masing nyumbang 10 juta rupiah aja, 100 triliun. Nanti saya mau ngobrol sama tokoh-tokoh lah soal gerakan penghimpunan dana. Ya, tapi kemarin saya lihat di Palembang akhirnya ada teman-teman para pengusaha di Tionghoa di Palembang udah mengumpulkan dana itu sampai 2 miliar sih, kalau tidak salah yang disumbangkan ke Polda gitu. Saya kira ini kan penting juga dilakukan ya untuk menutupi apa ya kemarahan warga kemarin karena ternyata diprank katanya oleh keluarga IKD. Mudah-mudahan yang nyumbang 2 miliar itu memang ikhlas, bukan karena ketakutan. Nah, ini penting tuh. Jangan karena takut Kapoldanya marah, maka mereka ya udahlah kita sumbang lah. Itu nggak bagus. Saya ingat dulu ada kasus di Garut. Di Garut. Saya sampai ke Garut itu. Ada orang Cina ngumpulin duit, duitnya dia nggak bisa balikin.
itu bupatinya suruh semua Cina di sana urunan bayar. Aduh, ini kan nggak sehat. Gawat betul. Ya, ya. Kejadian itu, tahunnya saya lupa. Saya sampai ke Garut, saya bicara sama DPRD. Ya akhirnya ya nggak kejadian. Jadi jangan gitu, nggak boleh. Kayak bulu tangkis menang ya. Hah? Agamanya apa? Aduh, lu tanya gitu jadi kecil tuh. Ya, Orang ya. lagi happy soal merah putih. Uh, Begitu merah putih digerek lagu Indonesia Raya, bisa keluar air mata sendiri. Lu bilang soal agamanya apa lagi? Aduh. Oke, ini Enggak, saya ya. Bang Lius, jadi saya kira ini penting buat kita semua, bukan hanya etnis Tionghoa, tapi juga kita yang pribumi. Ini terpaksa kita ngomong pakai begini-begini, ada Tionghoa, ada pribumi, kan selama ini kan kita kagak pernah. ya, supaya gampang dimengerti. Ya, Kita ya. udah nggak pakai lagi istilah pribumi. Iya. Nah, tapi maksud saya inti penting jangan kemudian mereka mengambil kesimpulan kalau ada yang satu buruk dianggap buruk semuanya gitu ya. Nah, tapi memang kepada para intelektual itu kita mesti mengimbau jangan dong persoalan-persoalan begini terus diungkit-ungkit gitu. Ada sumbangan dikaitkan dengan etnisnya, ada olahraga dikaitkan dengan agamanya. Nanti semua dikaitkan dengan agama dan etnis, kan ini bahaya kan gitu. Bahaya. Ya. Oke. Nah, Bang Lius, terima kasih. Saya kira bukan hanya etnis Tionghoa, tapi kita juga kalangan etnis pribumi mesti banyak terima kasih ada orang-orang seperti Anda ini yang menentang arus dan sampai ditahan juga. 2 minggu. 2 minggu ya. Dan badannya waktu itu tapi ada manfaatnya kan. Abang setelah ditahan berat badan turun. 8 kilo. 8 kilo. 2 minggu itu 8 kilo. Mau nurunin susah kan? Nah, kalau di luar susah. Cuma amit-amit jangan masuk lagi. Oke, Bang Lius, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan pernah lelah, jangan pernah merasa takut untuk berjuang karena Abang tidak sendirian. Saya kira seperti Abang ucapkan banyak orang Tionghoa yang berterima kasih dengan sikap Abang itu. Diam-diam ya, terutama mereka yang di bawah. Mungkin kalau yang konglomerat hitam seperti Abang bilang, mereka pasti sebel sama Abang kerjaannya bikin pecok. Tapi kalau yang di bawah pasti senang sama Abang kan gitu. Ada juga konglomerat yang ngundang saya makan, dikasih minum anggur bagus, itu dia appreciate. Adalah. Jadi saya nggak pernah khawatir. Yang penting tugas kita, selagi kita masih sehat, berbuatlah sesuatu buat negeri. Itu yang penting. Yes. Oke, Bang Lius, jadi karena etnis Tionghoa itu juga bagian dari bangsa Indonesia ini. Jadi tidak perlu lagi kita membeda-bedakan. Memang cilakanya kan banyak sekali pengusaha besar yang melakukan korupsi dan kemudian orang yang dilihat jeleknya yang dapat ya itu orang etnis Tionghoa. Kan begitu itu faktanya. Jadi ini diungkit-ungkit semua tuh. Mestinya kita akhiri deh semuanya gitu. Bang Lius, tetap sehat ya, tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya.